Kelihatan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, Gampang. Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah, Anda tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, kok nggak Sylvester? Nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Masa yang boleh bersuara cuma 58% dari suara pendukung Prabowo Gibran? Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Juga dugaan jawaban menohok dari Yunarto Wijaya membuat Sylvester langsung terdiam. Masa para pengkritik dibilang karena kalah pilpres dan lain-lain, ini kan lucu sekali guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelas langsung saja kita simak perdebatan antara pengamat politik Yunarto dengan Sylvester guys. Bismillah. Kemarin Pak Prabowo memberikan statement, ini juga banyak multi tafsir ya, artinya banyak penafsiran tersendiri begitu. Apa jangan-jangan ini juga mengindikasikan Pak Prabowo belum menolak aspirasi pemakzulan Gibran. Nah kalau gitu pertanyaannya, haruskah Pak Prabowo ini membuat statement yang tegas nih bahwa saya terus bersama Gibran 5 tahun ke depan? Oh iya, pastinya. Kemas satu dulu Bang Sylvester. Oh sorry, maaf. Ya silakan. Iya, menurut saya begini. Pak Prabowo tidak punya posisi apapun secara konstitusional untuk kemudian misalnya meneruskan, andai kata pun setuju terkait dengan usulan mengenai pemakzulan Mas Gibran. Kalau saya sih coba menangkap secara komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin memang sebuah bahasa komunikasi yang berhati-hati. Di satu sisi di hadapan purnawirawan yang katakanlah resmi, istilahnya Bang Sylvester tadi, itu menunjukkan sikap bahwa Pak Prabowo akan lebih mendengarkan forum yang sifatnya resmi. Tapi di sisi lain dengan diundangnya Pak Tri Sutrisno, artinya Pak Prabowo juga ingin mengatakan bahwa saya tetap menghormati pandangan-pandangan dan masukan dari para senior, termasuk apa yang dikemukakan oleh Pak Tri Sutrisno lewat forumnya tersendiri. Jadi saya sih masih melihat ini upaya menetralisir. Nah, saya ingin mengomentari apa yang disebutkan oleh Bang Sylvester tadi ya. Menurut saya nggak tepat lah, janganlah kemudian usulan-usulan seperti ini itu dilihatnya dengan logika argumentum ad hominem, bahwa siapa yang berbicara lalu punya kepentingan nggak usah didengerin, nggak bisa. Semua orang mau kalah pemilu, mau menang pemilu, punya hak yang sama untuk memberikan usulan. Yang perlu dilihat adalah argumentasinya, apakah konstitusional atau tidak. Jadi jangan kemudian menggunakan logika Bung Sylvester. Kalau logika Bung Sylvester dipakai, semua pendukungnya Ganjar sama Anies nggak boleh ngasih usulan apapun. Itu menurut saya juga logika yang salah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh forum yang mengusulkan poin ke-8 Gibran dimakzulkan itu nggak tepat kalau menggunakan argumentasi masa lalu yang sudah jelas walaupun kontroversial ya sudah kita harus terima kenyataannya. Pak Prabowo juga membuat statement yang tegas Mas Soto, atau lebih sering ini berdua tampil bersama Mas Gibran? Nggak perlu lah menurut saya kemudian jadi drama-drama harus sering tampil bersama-sama. Poin yang Pak Prabowo jalankan saja fungsinya, Mas Gibran jalankan saja fungsinya, sehingga keduanya itu tidak kemudian melanggar apa yang disebutkan di pasal 7 AUD 45, sehingga kemudian bisa jauh dari yang namanya pemakzulan. Saya juga tidak sepakat kalau pemakzulan didasarkan pada sebuah tekanan politik siapapun itu, mau militer ataupun sipil. Tapi ada poin penting Audrey, yang ingin saya ingatkan. Kenapa sih keributan ini terjadi? Bukan hanya ini loh, ini kan rentetan dari isu matahari kembar, isu mengenai cawe-cawe, isu bagaimana positioning dari Pak Jokowi. Ini kan bermula bahwa betul Mas Gibran sah secara konstitusional, secara prosedural, tapi ini kan bermula dari kontroversi yang sampai sekarang saya ingin mengatakan walaupun sah, tapi secara substansi demokrasi, majunya Gibran itu bermasalah dalam konteks etika demokrasi, sehingga kemudian ketika keberlanjutan diartikan sebagai harus menitipkan anaknya mantan presiden, yang terjadi adalah situasi sekarang. Ada ketakutan dari pendukung Prabowo atau masyarakat, diatur-atur nggak nih sama presiden sebelum? Ada nggak cawe-cawe dari presiden sebelum? Artinya Mas masih ada kegelisahan mungkin di sini. Takutnya jadi dari sini kita belajar sejarah. Kita terima fakta bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran dipilih, tapi jangan ulangi hal-hal yang melanggar etika, yang menimbulkan polemik tidak berkesudahan. Kasihan siapapun yang terpilih akhirnya menghabiskan energi seperti ini. Kalau gitu menurut Bang Sylvester sendiri, apa hal yang bisa membuat isu ini diredam? Karena kan masih banyak isu-isu lain termasuk isu ekonomi yang perlu kita aspirasikan juga untuk dicari nih akar untuk penyelesaiannya seperti apa? Ya, jadi intinya sih
memang kita menghargai semua kritik, semua pendapat. Siapa sih yang nggak menghargai? Kita negara demokrasi, siapapun boleh berbicara. Tapi kan intinya bahwa jangan sampai kritikan ini hanya buat mengadu domba. Itu loh, intinya itu. Ya, jangan sampai membuat kegaduhan. Kan kita sekarang udah gaduh nih. Gara-gara para pensiunan jenderal ini yang menurut saya ya kan memberikan poin-poin itu dibangun tidak berdasarkan fakta-fakta hukum gitu loh. Konstitusi kita yang baik itu bagaimana ya kan? Yang harusnya kan harusnya kita sama-sama para pensiunan ini, ayo umpamanya undang-undang perampasan aset, ayo sama-sama kita kejar agar digolkan. Atau sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ingin agar kita swasembada pangan gitu loh, swasembada energi, swasembada air. Bagaimana kita melihat Panglima TNI Kasat, saya pernah ke kantornya Kasat, beliau menunjukkan ini loh Bang, kami punya pompa air. Kalau tadi dibilang ya, Mas Toto bilang mungkin ada kegelisahan, mungkin yang dirasakan. Kegelisahan apa? Udahlah, udah kalah pilpres, ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. itu Tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Silvester, Anda jangan gini. Enggak. Anda kan orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan menggunakan logika argumen. Anda kan kalau seperti ini siapapun yang kalah Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak atau enggak Silvester? Nggak bisa loh. Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Logika Anda rusak Uji argumentasi dari Forum Purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa Masa yang boleh bersuara cuma 58% dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat kegelisahan Kalau umpama besok ribut-ribut Anda mau tanggung jawab gara-gara ini. Bukan tentang itu. Anda jangan menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang pilpres. Kita punya kesamaan dalam menolak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup fakta secara konstitusional. Kita sepakat tentang poin itu. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Mas Silvester? Ya, saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan udah nggak nyambung lagi. Di sini ngaco lagi nih guys. sebagai pengamat, Bang Silvester. Sebagai pengamat guys, saya tarik ke belakang ini. Dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda kan nggak nyambung. Ya. Itu juga. Tadi juga sudah disuarakan oleh Mas Toto bahwa Bang, tidak setuju juga dengan pemakzulan. Tapi mungkin begini, Bang Silvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarko itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak Audrey? Ya, silakan. Kalau Silvester menggunakan logika seperti ini, kita rapat. Silvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Anda nggak nyambung. Kita bicara di sini, kita uji saja apakah argumentasi purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Kita uji, tapi Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah pilpres, Kalau Anda itu, tidak boleh bersuara. Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Silvester dan juga Mas Toto. Tapi Bang Silvester dulu. Kalau begitu, bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau diredam?
Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan Iya. dirinya sebagaimana mestinya secara Terus, konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. ya, Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah juga Oke. pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah pilpres atau menang pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah ya. Oke, kontroversi. intinya Kalau kerja itu ya. dijalankan dengan Ini baik, kerja dengan bekerja, baik. ya sudah. Oke. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Silverso tadi. Oke guys, jadi kali ini pengamat politik Yunarto Wijaya menyampaikan pandangannya terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Pakar politik Yunarto Wijaya menyebut Sylvester berbicara dengan logika yang rusak karena hanya melihat dari sisi latar belakangnya saja, mungkin karena kalah pilpres. Jadi tidak bisa kemudian menggunakan logikanya Bung Sylvester ini. Menurut Yunarto, kalau logika Bung Sylvester dipakai, semua pendukung Ganjar sama Anies gak boleh kasih usulan apapun jadinya. Itu menurut Yunarto logika yang salah karena semua mempunyai hak yang sama. Yunarto juga tidak sepakat kalau pemakzulan itu didasarkan pada sebuah tekanan politik dari siapapun, mau militer ataupun sipil. Namun semua orang mau kalah pemilu, mau menang pemilu, tetap mempunyai hak yang sama memberikan usulan. Yang perlu dilihat adalah argumentasinya, apakah konstitusional atau tidak. Jadi, menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.